Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembahasan penyelesaian soal terkait dari ujian tengah semester aplikasi ekonomi komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ella Fitriani dari program studi manajemen 2021, kelas manajemen 03 pada kelas Applikom. Kemudian langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah sebagai berikut. Ini adalah gambaran nilai dari masing-masing dosen. Dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Untuk penyelesaian soal yang pertama, kita menggunakan modul assessment. Langsung saja, assessment. Kita klik assessment. Berobjeknya ada 5, kemudian optimasinya ada 4. Karena optimal, kita klik maksimal ya teman-teman. Oke. Kita langsung Profesor Joko. Profesor Panji, Profesor Niji, dan kelima adalah Profesor Sambudi. Nah, di sini ada pengantar bisnis ya teman-teman. Kemudian yang di sini ada riset keuangan mata kuliahnya. Mata kuliah ketiga ada teori ekonomi. Mata kuliah 4 ada pasar modal. Kita masukkan untuk angkanya 90. Profesor Joko, Profesor Panji 75, Profesor Tini 90, kemudian Profesor Tarmizi 80, Profesor Sambudi 75. Di mata kuliah riset keuangan, Profesor Sarjoko 90, Profesor Panji 95, Profesor Tini 80, Profesor Tarmizi 70, dan Profesor Sambudi 95. Kemudian mata kuliah teori ekonomi, Profesor Sarjoko 75, Profesor Panji 80, Profesor Tini 80 juga, kemudian Profesor Tarmizi 95, Profesor Sambudi 70. Di mata kuliah pasar modal, Profesor Sarjoko 80, Profesor Panji 95, Profesor Tini 80, Profesor Tarmizi 75, dan Profesor Sambudi ada 80. Oke, setelah itu kita klik solve. Nah, di sini ada 3 outputnya. Di sini bisa kita lihat yang pertama assessment result-nya. Untuk Profesor Sarjoko di sini optimal nilainya tidak ada pada mata kuliah apapun di sini.
Kemudian untuk Profesor Panji, optimal nilai berada pada mata kuliah pasar modal dengan nilai 95. Profesor Tini, optimal nilainya berada pada mata kuliah pengantar bisnis sebesar 90. Kemudian Profesor Tarmizi ada pada teori ekonomi sebesar 95, optimal nilainya. Profesor Sambudi 95, ada pada riset keuangan. Kemudian yang kedua di sini marginal cost. Nah, marginal cost di sini bernilai negatif. Kenapa? Nanti di sini ada pengurangan nilai jika penugasan ini tidak sesuai dengan penugasan yang ada ya teman-teman. Misal di sini Profesor Sarjoko akan mendapat pengurangan nilai sebesar 20 pada mata kuliah teori ekonomi jika penugasannya ini tidak sesuai. Kemudian mendapat pengurangan nilai sebesar 10 pada pasar modal jika penugasannya ini tidak sesuai. Kemudian yang ketiga ada assessment list. Nah, di sini assessment list ini memberikan gambaran tentang urutan dosen yang akan diberi nilai, dan di sini sudah ada nilai evaluasinya. Untuk Profesor Sarjoko di sini tidak ada kosong. Kemudian Profesor Panji, optimal nilai ada pada mata kuliah pasar modal sebesar 95. Profesor Tini ada pada mata kuliah pengantar bisnis sebesar 90. Kemudian Profesor Termizi ada pada mata kuliah teori ekonomi sebesar 95. Profesor Sambudi ada pada mata kuliah riset keuangan sebesar 95. Jadi totalnya di sini ada 375. Ini adalah penyelesaian soal yang pertama. Sebelum kita lanjut kedua, kita klik terlebih dahulu. Nah, lanjut kita kedua, kita baca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman untuk memahaminya. Suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 25 juta dengan biaya variabel sebesar 25.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian jika setiap produk dijual dengan harga 35.000? Hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 5.000 unit. Untuk penyelesaian soal kedua, kita menggunakan modul break-even atau cost volume analysis. Title-nya sendiri kita klik OK. Nah, di sini untuk cost-nya sendiri sebesar 25 juta. Untuk biaya tetapnya 25 juta. Variable cost-nya 25.000. Dan biaya per unit biaya jualnya 35.000. Untuk kapasitasnya sebesar 5.000. Selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini sudah terlihat ada dua output. Yang pertama break even atau CPR result, kemudian gambaran grafiknya. Di sini bisa kita lihat jika perusahaan memasang kapasitas sebesar 5.000 unit, nah akan menunjukkan, nah di sini BEP akan terjadi pada 2.500 unit produksi, sebesar 2.500 unit produksi dengan keuntungan 87.500. Nah, di sini dengan harga dolarnya. Nah, di sini
dengan biaya jika unit 2.500 biayanya 87.500. Kemudian total biaya yang dikeluarkan ini sebesar 150 juta dan penerimaan sendiri di sini sebesar 17.500. Maka akan mendapatkan keuntungan bersih di sini net profit sebesar 25 juta. Nah, ini adalah gambaran grafiknya. Untuk gambaran grafiknya sendiri di sini nanti akan bisa kita lihat terkait BEP-nya. Ini dengan harga 87.500 dan di sini nanti dengan volume tadi 2.500 ya teman-teman. Ini adalah penyelesaian soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Sebuah pabrik motor One Motor membuat dua macam motor dengan merek manual M1 dan Matic M2. Untuk membuat motor tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat bodi, mesin 2 membuat sistem elektrik, dan mesin 3 assembling. Sepatu M1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu M2 dikerjakan di mesin 1 selama 1 jam, dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, dan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 12 jam, mesin 2 20 jam, mesin 3 40 jam. Tiap motor manual atau M1 menghasilkan laba 550, M2 menghasilkan laba 600. Kemudian pertanyaannya, berapakah jumlah motor manual dan matic yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Untuk soal yang ketiga di sini kita menggunakan linear ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, kita klik, title-nya adalah One Motor. Number of constraints-nya sendiri ada 3, kemudian variabelnya ada 2, kita klik maximize, kita klik OK. Kita tulis terlebih dahulu di sini adalah mesin 1, mesin 2, dan di sini adalah mesin 3. Ini adalah M1 dan di sini adalah M2. Masukkan untuk maximize-nya di M1 adalah tadi 550.000. Kemudian di M2 sebesar 600.000. Mesin 1 di sini selama 2 jam tadi. Tidak dikerjakan di mesin 2 ya teman tadi. Kemudian selama 6 jam. Untuk mesin 2 selama 1 jam di mesin 1, 3 jam di mesin 2, kemudian 5 jam di mesin 3. NHS-nya sendiri dengan total mesin 1 12 jam,
mesin 2 20 jam, dan mesin 3 selama 5 jam. Oke, setelah itu kita klik solve. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di sini ada outputnya sendiri ada 6. Nah, untuk mesin 1 di sini 550.000 dan 600.000 dengan keuntungannya. Nah, ini untuk variabelnya rangingnya sendiri di mesin di motor 1. Motor 1 ini value-nya 0, kemudian ini reduce-nya sendiri sebesar 170, original value-nya ini labanya sebesar 550, kemudian ini tidak terbatas, batas bawahnya, kemudian batas atasnya ini sebesar 720.000. Untuk motor 2 ini value-nya 1, kemudian ini labanya sebesar 600, untuk batas bawahnya di sini bisa dilihat, kemudian untuk batas atasnya ini tidak terbatas. Nah, di sini untuk mesin 3 di sini adalah mesin 3 dual value-nya dengan batas atasnya 33,33. Selanjutnya solution list-nya. Di sini untuk motor 1 di sini kosong value-nya. Kemudian motor 2 di sini ada 1, maka di sini dengan optimal value-nya sebesar 600.000. Tadi motor 2. Selanjutnya kita ke iteration. Nah, di sini ini untuk iteration-nya sendiri. Di sini untuk iteration-nya sendiri kuantitasnya adalah 600.000. Tadi adalah mesin 2. Kemudian di sini 600.000. Nah, di sini mesin 2 ya teman-teman sebesar 600.000 dengan kuantitas tadi 600.000. Nah, ini untuk kita dijual. Nah, di sini di maximize. Maximize di sini motor 1 ini kan di mesin 1 ini selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan di mesin 3 ini selama 6 jam. Kemudian di mesin 2, di motor 2 ini di mesin 1 selama 1 jam, kemudian di mesin 2 selama 3 jam, dan di mesin 3 selama 5 jam. Jadi total di mesin 1 yang digunakan untuk motor 1 dan motor 2 adalah 12 jam. Kemudian mesin 2 di sini 20 jam. Totalnya di mesin 3 selama 5 jam. Nah, di sini sama tadi untuk motor 1 di sini tadi labanya sebesar 550.000. Kemudian motor 2 di sini 600.000. Nah, ini adalah untuk gambaran grafiknya ya teman-teman. Gambaran grafiknya bisa dilihat. Ini adalah gambaran grafiknya sama. Ini untuk motor 1 di sini 0,83. Sini ada, dan di sini adalah motor 2. Oke, ini adalah penyelesaian dari soal yang ketiga. Kita save terlebih dahulu.
Oke, itu adalah beberapa penyelesaian soal ujian tengah semester dari nomor 1 dan sampai dengan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.